serangan misil. Militer Irak mengerahkan helikopter untuk melancarkan serangan misil ke arah Masjid Al-Nuri. Masjid ini merupakan lokasi pendeklarasian kekhalifahan ISIS 3 tahun lalu setelah mereka menyebut sejumlah wilayah di Irak dan merebut sejumlah wilayah di Irak dan Suriah. Walaupun telah mengerahkan serangan udara, militer Irak tetap mendapatkan perlawanan yang sengit. Terlebih lagi penduduk di Mosul masih padat. Namun kepolisian federal Irak menyatakan bahwa mereka telah merebut beberapa lokasi penting di wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaan kuat ISIS. Para terduga teroris yang berhasil ditangkap maupun yang tewas diduga terhubung dengan jaringan ISIS. Bak jaring laba-laba, pengaruh ISIS telah menyebar di Indonesia. Pihak kepolisian pun mulai bergerak, berusaha membendung cengkeraman ISIS di Indonesia. Ingin mengeliminir jangan sampai potensi bahaya yang dibawa akibat pengaruh dari paham ISIS ini menjadi sesuatu hal yang berdampak buruk kepada bangsa kita. Intinya kita itu. Kita tidak hal-hal lain adalah jangan sampai niatan aksi-aksi kekerasan yang mereka tunjukkan di mana terjadi di Irak dan Suriah ini menjadi bagian yang dipertunjukkan oleh kelompok-kelompok ini di Indonesia. Jejak masuknya ISIS di Indonesia sudah mulai terdeteksi sejak tahun 2014 silam. Saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir sebuah video di akun YouTube yang mengajak warga Muslim untuk bergabung dengan ISIS. ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah adalah kelompok yang diduga berasal dari pecahan Al-Qaeda, dugaan yang serta-merta ditolak oleh Al-Qaeda. Tujuan kelompok ini adalah mendirikan khilafah Islamiyah. Tidak ada yang tahu berapa jumlah anggota ISIS, namun ISIS mengklaim memiliki pasukan dan simpatisan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri hingga tahun 2015, sedikitnya ada 1.000 orang yang berafiliasi dengan ISIS, baik bergabung langsung atau sekedar sebagai simpatisan. Sementara berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan hingga tahun 2015, kantung pendukung ISIS di Indonesia diduga berada di daerah Poso, Jawa Tengah, daerah Pacitan dan Lamongan, Ciamis, Cianjur, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan. Ada beberapa modus yang dilakukan simpatisan untuk bergabung dengan ISIS, antara lain dengan melalui tur paket wisata ke Turki atau selanjutnya menyeberang ke perbatasan Suriah hingga terwujud iming-iming tawaran hidup sejahtera. Cengkeraman ISIS di Indonesia tidak bisa dianggap main-main. Kasus-kasus terorisme yang memakan korban jiwa diduga terkait dengan ISIS. Dari mulai bom yang meledak di Jalan Tamrin yang memakan korban jiwa 4 warga sipil, hingga kasus peledakan bom Molotov yang menewaskan anak-anak. Masyarakat harus waspada dan negara pun tidak boleh kalah atas ancaman kelompok yang memecah belah persatuan dan kedamaian bangsa. Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi ancaman masuknya kembali simpatisan ISIS ke Asia Tenggara. Hal serupa setidaknya disampaikan juga oleh Australia melalui Menteri Luar Negerinya Julie Bishop. Mengutip wawancara yang baru saja dilakukan oleh Sky News Australia, Julie mengatakan bahwa ISIS semakin tertekan dan tekanan ini akan mendorong para simpatisan ISIS untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Meski tidak ada angka pastinya, tapi diperkirakan ada 600-an simpatisan ISIS yang berasal dari Asia Tenggara. Julie Bishop juga mengatakan bahwa tekanan yang terus meningkat ini akan mendorong mereka keluar, dan Julie mengaku ini mendorong Australia untuk terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya di Indonesia dan juga pihak di Malaysia dan Filipina yang merupakan negara Asia Tenggara dengan jumlah simpatisan ISIS terbesar. Ini adalah kekhawatiran yang disampaikan oleh Australia melalui Menteri Luar Negerinya, sehingga ini menggambarkan bagaimana situasinya terkait dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah.
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menjamin mereka yang bisa kembali masuk ke Indonesia tidak malah membawa teror itu ke dalam negeri? Saya akan bahas hal ini bersama Ridwan Habib, seorang pengamat terorisme, juga ada Bapak Gatot Abdullah Mansur, ini adalah mantan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, serta anggota DPR RI TB Hasanuddin. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saya menuju ke Timur Tengah terlebih dahulu, mungkin menggambarkan. Benarkah kalau kita lihat informasinya, ISIS sekarang sudah terdesak dan terdesaknya ini memang sudah sampai mereka harus meninggalkan ya Irak dan Suriah atau paling tidak berencana meninggalkan. Mas Ridwan, bisa Anda gambarkan? Ya, mereka memang sudah terdesak ya. Saat ini basis mereka berpindah dari Mosul ke Furat. Furat itu perbatasan antara Mosul dan Suriah. Dan sekarang mereka menggunakan strategi yang disebut dengan inhiyas itu. Inhiyas itu strategi kembali ke masyarakat, kembali ke gurun, menjadi warga Badui, menyamar untuk melarikan diri dari kejaran pasukan koalisi. Apa efeknya ini terhadap perlawanan mereka? Apakah lantas menggugurkan mengingat mereka tidak lagi berkumpul dan merencanakan dan betul. Strategi besar mereka kan awalnya invasif. Jadi menaklukkan satu wilayah itu invasif. Misalnya satu wilayah ditarget Palmyra, serang 2 bulan selesai. Lalu apalagi. Tapi sekarang strateginya berubah. Mungkin nanti Bang TP bisa menjelaskan. Strateginya gerilya. Jadi ketika mereka diserang, serangan mereka sembunyi, pada satu titik tertentu mereka melakukan serangan balik. Kalau buat saya terdengar lebih mengerikan begitu, tidak? Ya, itu bisa dua versi. Tapi ini membuktikan bahwa kekuatan invasif dari ISIS itu menurun drastis, Mas. Jadi mereka sekarang lebih banyak bertahan, terutama kombatan-kombatan dari luar itu semakin sedikit bisa masuk. Apalagi setelah para diplomat itu berkumpul di London, lalu kemudian mengambil satu kebijakan untuk memperketat pintu-pintu masuk di Suriah dan Irak. Oke, Pak Gatot, Anda juga melihat hal ini bahwa analisa di Timur Tengah memang tampaknya memaksa mereka menggunakan gerilya itu tadi. Iya, sekarang begitu. Jadi sekarang itu memang sejak Oktober ya, tahun lalu itu sudah kelihatan. Semuanya sudah melihat bahwa memang suatu saat ISIS akan terdesak. Karena sumber-sumber penghasilan mereka, minyak semua sudah kita kuasai semua. Sehingga mereka sudah pendanaan mereka sudah ini. Dan juga sudah banyak orang yang melarikan diri dari ISIS itu. Taruhlah dari Indonesia. Dari Indonesia itu yang lari ke Turki ya, itu ada sekitar 235 orang dan ditangkap di Turki. Dan sekarang udah deportasi ke Indonesia. Dan itu banyak. Malah ada cerita seorang ayah yang ditembak oleh anaknya dari Inggris ya. Karena keluar. Jadi mereka banyak yang keluar dari daerah ISIS itu. Jadi tentaranya semakin sedikit, resourcesnya berkurang. Jadi ya tidak ada jalan untuk keluar. Di satu sisi terdengar seperti untuk perlawanan terorisme, terdengar seperti kabar yang bagus bagaimana ISIS itu semakin lemah di Timur Tengah. Tapi seperti dikatakan Mas Ridwan tadi, ada dampaknya itu mereka masuk ke tengah masyarakat. Mungkin Anda bisa menggambarkan Pak Hasan bahwa ya ini berarti mereka kembali ke tengah dan tidak lagi terlihat siapa yang simpatisan ISIS dan siapa yang tidak, dan mereka akhirnya bisa melakukan apapun. Mungkin skalanya tidak besar, tapi di tengah masyarakat. Gitu. Ya, jadi begini, teori-teori bertempur mereka itu kan awalnya merupakan operasi gabungan. Gabungan dari unit-unit, gabungan dari suku bangsa dan lain sebagainya. Hadir di sana, kemudian mengikatkan diri. Banyak pengamat barangkali yang awalnya itu menghendaki ada pertempuran terakhir. Artinya para kombatan itu terjebak, kemudian mereka gugur semua, habis. Bahkan kombatan dari Indonesia di Arab ya sudah pergi ke sana, bertempur di sana dan wassalam lah. Nah, begitu selesai. Tapi ternyata di dalam pelaksananya data-data intelijen, tidak semua kombatan itu mau bertempur di depan head to head dengan pasukan koalisi, tetapi mereka ada juga yang jadi juru masaknya, ada juga yang urusan logistiknya, hanya mengangkut munisi dan lain sebagainya. Dan ketika dinyatakan oleh pimpinannya, kita tidak mungkin bertempur sampai titik darah penghabisan di sini. Harus ada perlawanan berlanjut. Dan kemudian mereka mensublimasi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, ya harus kembali dan mengadakan perlawanan di sel masing-masing. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar,
yang kira-kira diprediksi sekitar 600 orang berasal dari Indonesia, kemudian diprediksi gugur sekitar 67 di sana. Nah, kemudian yang 500 sekian itu kemana? Nah, tidak mungkin mereka hidup ada di Irak. Tidak mungkin juga mereka hidup ada di daerah-daerah yang memang bekas pertempuran. Karena sekarang mulai di sweeping oleh pemerintah-pemerintah. Dan mereka akan diketahui. Dan mereka akan diketahui. Nah, dengan mungkin kalau bangsa Arab mungkin bisa mencair masuk ya. Tapi kalau physically orang Indonesia ya paling jelas berbeda. Ya, kemudian masuk menjadi TKI agak susah juga ya. Pasti akan kembali. Kembalinya itu sekarang ini menjadi problem kita. Problemnya mengapa? Karena kita jangankan misalnya manusia. Sementara narkoba saja, barang-barang selundupan seperti itu, menurut data dari BNN itu hampir 70% lewat laut. Nah, jadi kalau ini akan masuk, misalnya saya membayangkan masuknya itu kira-kira kalau kembali ke Indonesia ada beberapa celah. Satu lewat Malaysia, lalu kemudian menjadi cari jalur-jalur tikus yang sekarang biasa dipakai oleh TKW, TKI dan seterusnya. Jadi bukan pelabuhan resmi. Bukan pelabuhan resmi, karena mungkin mereka paspornya sudah mati dan lain sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ke Malaysia masih memungkinkan bisa masuk, ya masuk ke Malaysia. Yang kedua, misalnya lewat Filipina. Filipina kemudian ke wilayah Indonesia Timur. Ya, ke wilayah Miangas, ada perbatasan dan terbuka semua. Oke, itu kemungkinan masuknya. Kalau masih berbicara mengenai strategi ISIS sendiri secara internasional, Mas Ridwan, mungkin Anda bisa menjelaskan. Australia salah satunya menggambarkan bahwa rencana besar ISIS yang dari Timur Tengah, Suriah dan Irak itu justru sebagian berpindah menuju ke Asia Tenggara. Mereka ingin mendirikan pusat mereka di Filipina Selatan, ada yang mengatakan di Poso, ada yang mengatakan di Thailand begitu. Benarkah ini atau ini sebenarnya hanya sebuah gaung yang merupakan strategi agar terasa seakan-akan ISIS itu mengancam? Ada satu informasi yang kami dapatkan dari seorang yang berhasil pulang dari medan tempur yang mengatakan bahwa memang dua gembong utama ISIS Indonesia yang sekarang berada di Suriah, yakni Abu Jandal At-Tamimi dan Bahrum Syah, dua-duanya dikabarkan meninggal, tetapi tidak bisa dikonfirmasi. Dan sampai sekarang diduga masih hidup. Mereka sudah berkoordinasi dengan seorang warga negara Malaysia, yang kemudian mereka bertiga merencanakan satu pemerintahan bersama, kekhilafan Nusantara itu yang wilayahnya meliputi Malaysia, Filipina Selatan, dan Indonesia. Ini tentu kemudian dieksekusi oleh jaringannya di Indonesia dengan membangun basis. Salah satunya yang kemarin terungkap di Cilegon itu, mereka melakukan perencanaan membangun Qaidah Aminah atau basis aman di Halmahera. Halmahera itu secara geografis akan menjadi jalur masuk menuju kepulauan-kepulauan Sulu dan kepulauan-kepulauan kecil di Filipina Selatan. Disitulah jalur masuk logistik secara gampang karena aparat kita sangat terbatas. Waktu di Cilegon itu kita dapatkan satu senjata api, Nanang Kosim itu memegang senjata api dan itu rakitan Filipina. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa ada koneksi antara jejaring ISIS di Filipina Selatan dengan sel yang masih ada di Indonesia yang terkoneksi dengan Suriah. Jadi memang itu bukan sekedar analisis kosong, memang ada semacam perencanaan untuk warga negara atau anggota ISIS kembali ke masing-masing asalnya dan membangun basis masing-masing. Termasuk di Eropa, termasuk misalnya di London, di sel Westminster itu kan juga menunjukkan bahwa ada low cost terrorism, serangan dengan berbahan dasar murah, dengan pisau, dengan mobil. Ini yang harus kita waspadai. Tapi lebih sporadis, tidak tahu kapan akan terjadi dan di mana lebih sulit lagi dan dalam bentuk apa ini lebih tidak bisa ditebak. Dan barangkali bisa saya tambahkan begini, dalam sebuah pertempuran ini yang kemudian besar-besaran, ketika mengalami surut, kemudian menuju kekalahan, itu ada semangat. Dua, satu kita mati bersama-sama. Atau kita mundur membentuk perlawanan yang tidak mengenal menyerah. Atau biasa disebut adalah peperangan yang terus-menerus. Semangat itu ditumbuhkan di lingkungan mereka dan bukannya di Indonesia. Dan kemudian di Indonesia
menurut data-data intelijen seperti tadi ya, yang paling memungkinkan dan kemudian baik secara demografi, geografi dan kemudian dukungan logistik itu adalah seperti kita ketahui sekarang Indonesia wilayah timur, kemudian ada beberapa kasus ya yang memungkinkan menjadi basis. Kemudian ada hubungannya juga dengan misalnya mohon maaf ada wilayah-wilayah Filipina Selatan yang juga tidak bisa dikuasai 100% oleh pasukan pemerintahnya. Mindanao Selatan dan seterusnya. Itu di sana sudah ada kelompok Abu Sayyaf yang potensial. Nah, sehingga saya ingin juga berbicara di Indonesia pun juga jangan sampai mantan-mantan kombatan itu beraliansi dengan kelompok Nah, itu. Berarti di sini mereka mencoba menggalang secara langsung ini mengatakan harus eskalasi aksi teror yang terjadi di wilayah ini. Apakah lantas begitu atau bagaimana? Saya kira begitu, karena itu kan semangat anak muda sekarang ya. Cara mereka memang begitu. Di Indonesia sekarang udah senang radikal dan sekarang ini gini. Di Indonesia ini menurut penelitian Wahid Institute, Pak, sekolah-sekolah SMA, aliyah itu rohis-rohisnya tuh sekarang banyak, ya, mayoritas sih tidak, banyak yang cenderung mendukung ISIS gitu. Ngeri kan, Pak? Gitu. Itu di sekolah-sekolah SMA sekarang itu. SMA bahkan? Iya, SMA. Itu menurut penelitian. Nah itu kan mengerikan. Jadi yang kita sangat khawatirkan sebetulnya, mungkin menurut saya, yang datang dari sana, iya, yang sudah ada di sini. Ini yang juga mereka yang dikhawatirkan adalah kita akan jeda sebentar.